Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada pemirsa Fast TV dan podcast yang ditayangkan oleh produk Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu. Pada malam hari ini kita ada tamu yang cukup istimewa terkait dengan tema yang cukup menarik, yaitu outcome dan output dari SMK Muhammadiyah Delanggu yang terserap di dunia usaha dan dunia kerja. Nah, seperti apa keterserapan outcome maupun outputnya produk-produk dari anak didik SMK Muhammadiyah Delanggu, nanti kita ikuti bersama narasumber kita yang cukup profesional dan handal, yaitu Bapak Haji Taufan Hidayatullah Suryawijaya MPD. Kita ikuti selanjutnya. Pemirsa Fast TV, pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu yang dikelola oleh MPI, Majelis Pustaka dan Informasi. Pada malam hari ini kita ketemuan teman kita, sahabat kita yang cukup handal di bidang ketenaga kerjaan dari hasil outcome dan output yang dihasilkan dari SMK Muhammadiyah Delanggu. Selamat malam Pak Taufan, Haji Taufan Hidayatullah. Selamat malam Pak Dwi. Luar biasa kita bertemu. Kita ngobrol santai saja, nanti bisa minum-minum dulu. Terkait dengan nih SMK Muhammadiyah Delanggu atau terkenal dengan Ismudillah ini luar biasa ya Pak. Iya. Dari perkembangan tahun 90-an sampai sekarang ada progres yang cukup signifikan, dan cukup menarik. Gini Pak Taufan, kemarin Pak Kepala Sekolah Pak Nasruddin dan Pak Taufik dan Bu Marta Astari sudah membeberkan kronologis secara historisnya perkembangan SMK. Nah, sekarang kita akan bahas masalah outcome dan output dari SMK Muhammadiyah Delanggu yang panjenengan kelola selaku kepala BKK. BKK itu apa Pak Taufan? BKK itu adalah bursa kerja khusus yang bertugas menyalurkan tamatan, terutama tamatan internal dari SMK Muhammadiyah Delanggu. Walaupun bisa bekerja sama dengan BKK yang lain untuk menyalurkan tamatan. Gitu. Kemudian strategi kita agar anak-anak bisa diserap di dunia kerja, mestinya kita melakukan beberapa tahapan. Di samping pelatihan dan pendidikan di SMK Muhammadiyah Delanggu, kita juga perlu menjalin mitra. Penting ini. Atau istilah sekarang itu link and match. Link and match. Itu penting sekali karena dunia kerja keinginannya seperti apa, itu akan diikuti karena adanya link and match. Persiapannya lebih matang dan lebih mendalam dibandingkan ketika kita anak harus melamar tanpa ada bekal, tanpa ada pendampingan. Gitu. Ini Pak Haji, Haji kok jenengan. Pak Haji Taufan Hidayatullah Suryawijaya MPD ini selaku kepala BKK. Ini kemitraan tadi yang bagaimana dengan dunia usaha, dunia industri bagaimana Pak? Ada beberapa langkah. Yang pertama kita melakukan kunjungan dan pendekatan kepada beberapa perusahaan, kemudian kita sampaikan produk yang kita punya. Karena yang jelas di SMK Muhammadiyah Delanggu itu kan ada 6 program keahlian. Yang di bisnis manajemen ada akuntansi, ada pemasaran, dan ada otomatisasi perkantoran atau yang dikenal dengan sekretaris. Yang kedua di kesehatan ada farmasi dan perawatan kesehatan. Kemudian di teknologinya ada teknik kendaraan ringan. Ini punya karakter sendiri. Dari ke-6 jurusan ini program keahlian. Gitu. Kalau untuk program keahlian bisnis manajemen, kita menjalin dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar seperti Luwes. Kemudian kita juga menjalin dengan Darussalam, Amigo Supermarket yang ada di Delanggu kita dampingi, bahkan sampai ke Medan juga kita pernah juga dengan Yutu yang ada di Solo itu. Itu. Kemudian yang perawat kesehatan dan farmasi di Delanggu seperti PKU Muhammadiyah Delanggu,
Rejosari Husada dan beberapa klinik yang ada di Delanggu sudah familiar dengan kita, termasuk apotek-apotek familiar dengan kita, Konimek juga familiar dengan kita, dan kita sudah sampai ke Jakarta Medical Center, kemudian di RH Klinik. Nah, siswa kita ada di sana juga diserap. Gitu. Ini langkah-langkahnya memang ada pendekatan, kita harus melakukan pendekatan. Kemudian yang TKRO ini kita melakukan pendekatan dengan di AHM. Di samping itu yang terobosan untuk berwirausaha, kemarin kita dengan PT Alberindo, anak-anak bisa membuat kendaraan bertenaga matahari. Tenaga surya itu ya? Itu untuk keyakinan, dan kita sudah mulai gabung dengan Pintar Bersama Daihatsu. Nah ini walaupun dalam proses ini kita sudah melakukan beberapa langkah sehingga nanti kita punya sertifikat dari Pintar Bersama Daihatsu ini. Harapannya kalau di peserta didik kita bersama Pintar Bersama Daihatsu ini lebih siap karena sudah terbiasa, dan sertifikatnya dari Daihatsu langsung. Luar biasa. Terkait dengan tadi Pak Tovan, link and match tadi. Link and match ini apakah ada persyaratan khusus yang dipatok standarisasi dari SMK maupun dari dunia usaha dan dunia industri? Gimana itu? Mestinya ada, karena ini semacam sinkronisasi kurikulum, sehingga harapan kita bahwa sekolah ini bukan milik kita sendiri tapi juga miliknya perusahaan. Sehingga keinginan perusahaan seperti apa ini sudah digodok di SMK. Harapannya ketika sudah masuk, training sudah tidak dilakukan lagi karena dia sudah familiar dengan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa dilatih di sekolah atau sekolah datang ke perusahaan. Gitu ya. Untuk saat ini Pak Tovan, saat ini kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri terkait dengan output dan outcome tadi sudah sampai kemana aja Pak? Jangan dijelaja apa melacak ala para alumni gimana? Untuk para alumni kita yang dekat dengan sini, ada alumni kita yang kebetulan menjadi HRD Human Resources Development. Mas Rahmat itu di Indomat, kemudian ada di stafnya HRD sana. Itu sudah hampir 5 tahun karena sebelum pandemi COVID itu sudah masuk di sana. Kemudian untuk yang go agak jauh itu yang ke RH Klinik, itu siswa kita dari alumni perawat kesehatan, kemudian ditempatkan di Yogyakarta. Ini hasil kunjungan kita ketika di Kelapa Gading Jakarta sana, kemudian ada rekrutmen dan masuk ke situ. Kemudian yang di Jakarta Medical Center itu di sana kan punya 74 poliklinik yang ada di Jabodetabek. Nah ini ketika kita datang ke sana di Warung Kuncit itu, kemudian kita lakukan pendekatan, kemudian rekrutmennya tidak datang ke sana tapi rekrutmen ada di sekolah. Nah ini di samping itu ada guru tamu untuk memberikan pengarahan bagi siswa kita. Yang intens sampai sekarang ini kebetulan Nasmoko itu juga siap jadi guru tamu, dan siswa kita juga PKL di sana gitu. Terus yang ke luar negeri Pak, ini yang penting juga. Luar negeri ini menjadi tenaga profesional ya. Untuk yang ke luar negeri, yang khususnya ke Jepang, kita ada 2 lembaga yang dekat dengan kita. Satu Minori, ini untuk program perawat kesehatan dan farmasi. Ini melakukan pendampingan dengan anak-anak untuk penyaluran ke Jepang. Kemudian yang teknik kendaraan ringan itu kita dengan LPK Baskoro. Nah, kenapa kita pilih lembaga-lembaga itu? Karena biayanya relatif murah. Karena training untuk bahasa maupun pembiasaan tidak perlu ke Lembang atau ke Jakarta, cukup di Sukoharjo. Nah, sehingga anak bisa menekan biaya yang cukup besar karena tidak perlu living cost yang tinggi, bisa berangkat pulang dari rumah ke tempat LPK, dan yang mestinya ditempuh 1 tahun karena kecerdasan anak itu 6 bulan sudah bisa berangkat. Itu. Ini Pak,
Jadi terkait dengan panjenengan yang output tadi, life skill-nya sudah digodok sesuai dengan keinginan perusahaan ya? Iya, begitu. Itu bagaimana standarisasinya Pak untuk mereka biar diserap tanpa melalui syarat? Ya, karena mereka sudah ikut trainingnya. Bahasanya kan training yang dilakukan oleh perusahaan selama 2 minggu atau selama 1 bulan, dan itu kebetulan training itu sudah menerima semacam uang makan atau uang transport. Dapat itu? Iya. Selama training? Iya, jadi anak tidak berbiaya malah diberi. Nah, ini memang kepedulian negara melalui perusahaan-perusahaan yang akhirnya terjadi link and match, yang anak bisa training sebelum bekerja. Nah, terus ini yang Bismen juga ada kita dengan PT Dugapat. Oh, yang sebelah ini ya? Itu kita sudah familiar juga. Artinya hanya anak boleh melakukan seleksi awal, bahasanya training itu, sehingga kalau nanti sudah dinyatakan layak, baik itu sesuai standar perusahaan dan anak juga familiar, begitu lulus atau bahkan belum lulus karena menunggu ijazah belum turun. Sudah ujian, nah ini bisa masuk ke perusahaan. Disitulah yang kita harapkan bekerja sebelum lulus. Nah, itu. Jadi anak itu nggak perlu repot-repot mencari pekerjaan terlebih dahulu, sudah ada tempatnya Pak ya. Wah, itu luar biasa. User kita undang ke sekolah untuk melakukan training dan melakukan seleksi di. Untuk saat ini Pak Tovan, untuk saat ini keterserapan di dunia usaha, dunia industri bagaimana? Berapa persen Pak menurut panjenengan, kacamata panjenengan? Kalau yang keterserapan di dunia usaha dan dunia industri, khususnya yang ke perusahaan, yang ke perusahaan itu saya nilai ada 60%. 60%? Karena yang 30% itu adalah melanjutkan kuliah lagi. Kemudian yang 10% berwirausaha. Nah, ada anak-anak kita yang berani berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. Anak marketing atau pemasaran, dia berani untuk menciptakan sebuah usaha, baik itu di bidang food food, makanan ringan itu itu kemudian keripik itu juga. Kemudian ada yang pengusaha cukup lumayan di Kartosuro, dia punya bakso Patria. Nah, ini Mbak Linda ini alumni pemasaran, dia punya bakso Patria. Barangkali kalau ke Kartosuro silahkan mampir. Nah, ini alumni ini kita. Perlu kita pemirsa, perlu kita kita mampir, kita coba ini. Jadi gini pemirsa, bahwa SMK Muhammadiyah Delanggu ini yang terletak di Jalan Solo Jogja, tepatnya di Desa Karangmojo, ini cukup luar biasa. Jadi seperti yang dikatakan oleh Kepala BKK tadi, bahwa keterserapannya 10% itu adalah wirausaha sesuai dengan kompetensi, 30% itu adalah melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, dan yang 60% adalah terserap di dunia usaha, dunia industri. Nah, ini bagi nanti Bapak Ibu masyarakat yang ada di Delanggu dan sekitarnya, percayakan saja untuk disekolahkan di SMK Muhammadiyah Delanggu tercinta. Ngono ya Pak Tuan? Iya. Nah, ini Pak Tuan, tadi sudah dibeberkan mulai dari awal sampai akhir bahwa mereka sudah terserap di tenaga kerja dan sebagainya di perusahaan-perusahaan yang ternama. Nah, ini apakah tiap tahun itu perusahaan itu berbeda-beda atau sama Pak? Ada yang sama rutin, tapi ada juga yang setahun datang besok tidak. Ini ada. Seperti yang sama ini adalah punyanya Dugapat, kemudian Indomat itu, terus Alfamart juga kita bekerja sama dengan sini. Kemudian ada juga dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di sekitarnya. Kadang minta ini alumni begitu. Terus hal yang tidak kalah menarik Pak Dwi, ini di alumni kita kebetulan alumni yang berwirausaha ini juga menularkan pada adik-adiknya. Nah, itu loh. Ini Mbak Heni yang kebetulan dari Sidowayah itu, dia punya perusahaan
makanan ringan sejenis bakso, kemudian pentol apa ini, yang dia punya outlet membawai banyak ini. Jadi produknya diambil oleh para pedagang. Nah, itu termasuk kemarin dititipkan di sekolah kita. Bahkan kemarin kita ketika kerjasama dengan Neshaha, kita didampingi untuk pengelolaan semacam kafe yang ada di sekolah, tapi dengan harga yang relatif murah. Terus kita didatangi lagi dengan MMI, PNM, Mikro Madani itu sama lembaga keuangan yang untuk anak-anak berwirausaha ini juga lumayan. Nah, terus yang sekolah yang melanjutkan rata-rata anak-anak itu dapat beasiswa. Wah, bidik misi itu apa lain? Ya ada yang bidik misi, ada yang memang beasiswa dari kampus tersebut. Seperti Mas Rahmat itu selama 3 tahun. Rahmat yang di ARD ini? Iya, selama 3 tahun dia dapat beasiswa, artinya kuliah tidak bayar malah dapat uang saku. Wah, luar biasa. Itu seperti itu ya. Ya, untuk ini Pak Tuan, mereka kan yang terserap di dunia usaha, dunia industri itu, apakah dari sekolah kemudian meminta anak-anak yang berhasil untuk melakukan apa itu namanya pada adik-adik kelas itu ada nggak itu? Ada Pak, karena kita bentuk ikatan alumni. Ya, ada ya ikatan alumni ya. Ikatan alumni kebetulan ya Mas Rahmat ini ketuanya. Kemudian kami minta untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan. Bahkan ketika ada pelatihan-pelatihan di sekolah, beliau masih ikut aktif menjadi narasumber. Hadir juga ya? Bahkan jadi narasumber mendampingi. Ini harapan kita memang seperti itu. Anak-anak yang sukses seperti itu. Jadi anak-anak yang sukses tetap kita gandeng, yang belum sukses kita dampingi sampai jauh mana. Termasuk yang sukses ini akan mengajak kepada adik-adik kelas yang saat ini belum dapat satu pekerjaan ya. Iya betul. Ya. Begini Pak Tuan, untuk BKK sendiri ini oleh perusahaan sudah apa maksudnya tingkat kepercayaannya sudah luar biasa untuk perusahaan yang di luar itu. Kebetulan saya langsung terjun langsung ke beberapa perusahaan. Terakhir itu kami bekerja sama dengan Jaya Perkasa yang ada di Sukoharjo. Jaya Perkasa ini anak bidang cabang apa itu? Bidang apa? Di garment. Jaya Perkasa ini kebetulan anak cabangnya Sritek. Nah, ini kita sudah sampai situ dan kemarin juga ada seleksi, kita ikuti juga anak-anak yang mau seleksi awal bahasanya kan belum lulus sudah ikut ini. Kemudian ada juga dari Nakamura. Nakamura ini kita dipercaya betul untuk rekrutmennya karena memang kita dekat sekali dengan Nakamura. Nah, itu. Ini untuk program keahlian perawat sama farmasi karena di sana ada herbalnya gitu. Jadi wah luar biasa. Jadi sebagai penghujung Pak Toban, closing statement panjenengan untuk harapan BKK kemudian terhadap keterserapan di dunia usaha, dunia industri bagaimana? Closing statementnya. Baik, untuk BKK terutama yang kita kelola, kita berharap bisa melayani seluruh keinginan siswa baik yang mau bekerja di perusahaan-perusahaan maupun yang bekerja di instansi pemerintah. Ini baru saja saya share loker untuk TNI, untuk Polri. Saya karena ada kesempatan ya saya share. Ada ini. Juga yang alumni ada di Polri, TNI Polri ada? Ada. Mas Andika Dirmawan itu TNI kebetulan itu dulu akuntansi, terus dia sekarang di Arhanud, terus terakhir dia di Kodam Jaya. Nah, saya datang ke sana juga. Ada yang Soif itu ada di wilayah timur sana di TNI juga. Nah, ini ada juga yang di pemerintahan, artinya jadi guru ada. Di Yupita itu murid kita sekarang guru SMK Negeri 4 yang di ini awal Pak Budi berarti. Iya. Jadi murid bersama gurunya. Iya gitu. Ketemu kalau wah iya ini ternyata alumni kita juga ada yang jadi PNS. Mbak Ika itu di SMP Negeri 2 Juwiring. Nah, itu kebetulan di sana. Kemudian Mbak Nikmah sekarang ada di SD Segaran 2. P3K juga. Nah, ini ternyata itu yang jadi ustadz juga ada, Pak.
Ustadz Andi itu sekarang dia menjadi pendidik di Ponpes IAP, dulu alumni kita. Terus ada Mas Purwanto sekarang di Kalimantan, kemarin saya kontak dia jadi guru di Kalimantan. Ya, terima kasih Pak Topan atas kerawan panjenengan untuk membeberkan BKK, kemudian progresnya, termasuk keterserapan link and match di dunia kerja dunia itu, termasuk output dan income-nya. Jadi luar biasa pemirsa, bahwa SMK Muhammadiyah Delanggu itu tidak hanya mendidik, mencerdaskan, tapi juga membekali anak untuk berkarakter dan beriman dan bertakwa itu ya. Betul. Termasuk membekali life skill-nya untuk terjun di dunia usaha, dunia kerja, dan membekali anak untuk bisa mandiri. Untuk itu nanti silakan Bapak Ibu pemirsa atau saudara-saudara atau tetangga atau di mana saja berada, sekolahkan saja mereka, anak-anak kita di SMK Muhammadiyah Delanggu, terkenal dengan S Mundila Jaya. Terima kasih Pak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu. Terima kasih.